Disclaimer: cerita dalam video ini merupakan hasil karya imajinasi dan bersifat fiksi belaka. Segala kesamaan dengan nama tempat atau kejadian nyata hanyalah suatu kebetulan. Kami tidak bermaksud menyinggung pihak manapun melalui cerita ini. Cerita dan gambar yang kami sajikan hanyalah bersifat hiburan untuk mempermudah penonton dalam memahami isi cerita, dan bukan ajakan untuk meniru tindakan apapun yang digambarkan dalam video. Penonton diharapkan dapat membedakan dengan bijak antara realitas dengan fiksi. Nice to meet you Sobat Klonime. Menjelang tahun yang baru, update juga manhwa yang baru. Video kali ini, Yui akan merekap manhwa yang baru saja rilis pada Desember 2024 oleh Ridai Studio, di mana besutan manhwa ini adalah salah satu proyek terbaik yang pernah karyanya menjadi pusat perhatian, yaitu Jobless Novel. Manhwa ini adalah manhwa bergenre action, adventure, fantasi, project, dan sci-fi yang berjudul Pria Muda Kumuh Terlahir Sebagai Imperial Guard yang Overpower Chapter 1 ya sob. Sebelum Yui mulai ceritanya, mana nih Sobat Klonime yang katanya ingin memberikan apresiasinya untuk menyemangati Yui menggarap setiap cerita dan terus upload, serta menonton setiap video dari awal hingga akhir. Sementara yang baru gabung di Klonime Channel, jangan lupa untuk support channel Klonime dengan cara like, komen, dan subscribe. Serta apresiasinya cukup dengan mentraktir Yui secangkir kopi hangat pada link yang tertera di deskripsi video, agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru lainnya ya sob. Sobat juga bisa apresiasikan Yui dengan cara mendukung Klonime melalui super chat, super thanks, dan super stiker, agar sobat menjadi salah satu yang rekomendasinya terpilih untuk ditayangkan pada Klonime Channel lebih awal. Tanpa berlama-lama, yuk gaskan seruput kopinya sob. Cerita dimulai di mana bumi di masa depan adalah planet yang memiliki pusat teknologi berkembang. Namun hal ini bukan berarti harapan bagi umat manusia. Karena terjadinya perang berkepanjangan yang tak berujung adalah hal yang disebabkan oleh kurangnya sumber daya. Dan hal itu menjadikan bumi terus saja dihancurkan. Bahkan hampir semua umat manusia terus berkembang menuju planet lain. Namun pada akhirnya, kehidupan di bumi kini telah berakhir. Hal tersebut terjadi dikarenakan invasi besar-besaran yang telah dilakukan oleh spesies alien tak dikenal. Meskipun bumi telah hancur, tapi perang belum juga usai, di mana umat manusia yang selamat dari bencana itu bermigrasi keluar angkasa untuk tempat bersinggah. Di sanalah umat manusia menemukan sebuah planet yang indah, di mana mereka memutuskan untuk menjadikan planet tersebut sebagai tempat tinggal mereka saat ini. Planet indah itu kini telah diberi nama oleh umat manusia, yang disebut sebagai planet Novus atau dikenal sebagai rumah yang baru. Tentu saja, planet Novus adalah planet yang unik, di mana di sana terdapat tempat yang bernama Federasi Belato. Di tempat itulah para penduduk bumi telah berkumpul dan hidup berdampingan bersama dengan spesies alien. Planet Novus juga memiliki kekaisaran yang besar, sebuah kerajaan yang berkembang bernama Kekaisaran Accretion. Di dalam Kekaisaran Accretion terdapat banyak pasukan, dan di sanalah terdapat prajurit kuat dengan fisik yang dibentuk oleh mesin. Bahkan, planet Novus juga memiliki aliansi yang terkuat, dengan Pris yang memiliki force energy, serta memiliki kekuatan mental yang sangat hebat, di mana aliansi itu disebut sebagai Holy Corrupte. Meskipun Novus kini planet yang berkembang, namun Novus tetaplah planet yang bahkan memiliki sumber daya terbatas. Dan sebagai hasilnya, kini sekali lagi
umat manusia bersiap untuk berperang, di mana mereka harus memonopoli sumber daya. Di sebuah laboratorium mesin Akresian, di sanalah seorang calon prajurit tengah berdiskusi dengan seorang komandan sambil menatap prajurit yang usai ujian, di mana pria yang memiliki bekas luka sayat di mata mengatakan kepada calon kandidat untuk menunjukkan seluruh kemampuannya. Ialah Komandan Imperial Guard Akresian yang bernama Hemilas Custoria. Mendengar apa yang dikatakan sang komandan, prajurit muda itu tampak tak gentar dan berkata, dirinya akan membuktikan siapa yang tidak beruntung. Dialah MC kita, Luka, sang Imperial Guard. Mendapat Luka berkata demikian, Hemilas menantang Luka untuk menunjukkan bahwa ia dapat memenuhi ekspektasi Hemilas. Sebaliknya Luka tampak tenang dan kemudian ia berkata bahwa ia pasti akan melebihi ekspektasi tersebut. Berpapasan dengan prajurit yang usai ujian, di sanalah Luka menatap prajurit itu sambil bersiap di lorong. Dirinya bergumam di dalam hati, untuk menjadi prajurit imperial yang resmi, ia harus menghindar dan menangkis semua serangan, ujar Luka serius mengenakan topengnya. Usai armor kepala dikenakan Luka, dirinya kembali bergumam dengan mantap. Ia telah berlatih hingga tingkat yang sangat ekstrim. Dirinya yakin menjadi Imperial Guard yang sangat kuat, karena sungguh ia merasa yakin memiliki tingkat persepsi yang sangat spesial. Di sanalah Luka yang telah bersiap dengan gagahnya tengah berdiri di hadapan lawan yang sangat ganas untuk menghadapi 5 orang brutal bersenjata. Saat itulah diperlihatkan tubuh yang tanpa armor. Diketahui sebagai lawan Luka dalam ujian tersebut, mereka adalah 5 tahanan manusia zombie dengan dipersenjatai cybernetik murahan, ujar Luka menatap 5 orang tahanan itu. Dengan jubah armor prajurit yang gagah, di sanalah Luka tengah bersiap sambil menghunuskan pedangnya dari sabuk. Sementara melihat Luka tengah bersiap untuk melawan, kelima tahanan zombie mulai menyerang dengan ambisi sambil menggunakan seluruh senjata jarak jauh dan mengepung. Namun dengan kecepatan dan persepsinya, Luka melompat dengan sangat cepat. Dirinya siap menerjang setiap lawannya dengan kecepatan kilat yang ia miliki. Luka juga bergerak tanpa ragu sedikit pun. Dirinya yakin dapat menyelesaikan hanya dalam 10 detik, ujar Luka di tengah menyerang sambil bergumam. Sementara Luka tengah menyerang, di sanalah seorang tahanan zombie tak melihat dirinya telah dapat serangan dari sayatan kilat pedang yang dimiliki Luka. Namun ketika Luka telah melewatinya, pria itu barulah sadar sangat terlambat, di mana kepalanya telah terputus dari tubuhnya dan hanya mendapat 1 sayatan luka saja. Melihat satu rekannya telah tumbang tanpa kepala, sontak saja hal itu membuat tahanan yang lainnya tampak melotot takut dan kepanikan. Karena dengan sangat cepatnya gerakan Luka, para tahanan zombie semakin waspada. Kini mereka merasakan begitu panik karena Luka sudah berada di hadapan mereka. Sementara di dalam jubah Imperial Guard, Luka kembali bergumam dengan serius. Dirinya akan beraksi dengan sangat serius untuk menunjukkan kemampuannya pada Kaisar. Namun di tengah persepsi yang dimilikinya, Luka kembali berpikir di dalam hati, akankah ia mampu untuk melakukannya? Di tengah kepungan 4 tahanan yang tersisa, di sanalah Luka mulai teringat prajurit yang diuji sebelumnya. Ia tentu belum pernah melakukannya, namun kini dirinya ingin membuat impiannya menjadi nyata. Di sanalah para tahanan zombie yang beringas tengah siap untuk menyerang.
masing-masing membidik Luka dengan senjata yang mereka miliki. Tepat selongsong senjata berbunyi, di sanalah Luka tampak begitu ganas. Dirinya dengan tatapan mata yang mengerikan, siap menggunakan skillnya hingga maksimal. Dan ternyata benar saja. Datanglah serangan brutal senjata api yang sedang dirasakan Luka bergerak cepat dari setiap tahanan yang tengah menarik tuas. Namun entah apa yang terjadi. Di saat Luka mendapat serangan yang fatal, dirinya justru menghindar dan menangkis, bahkan mengembalikan setiap peluru yang menyerang ke arah setiap lawannya masing-masing. Sementara melihat kejadian itu, Hemilas tersenyum senang. Bahkan seorang prajurit yang sebelumnya tengah diuji tampak terkejut di belakang Hemilas. Di tengah ruang pelatihan dan ujian Akresian, kini mulai terasa sunyi dan begitu gelap. Tepat di sanalah Kaisar Akresian tengah terdiam di balik bendera kekaisaran. Sedangkan usai menunjukkan kemampuannya, di sanalah Luka tampak berdiri sendirian. Sambil menggenggam sebilah pedang yang sangat tajam, dirinya tampak berhasil untuk melawan musuhnya. Bahkan usai mengibas pedang tajamnya, dirinya tetaplah tegar hingga membuat seluruh tahanan di hadapannya tampak tumbang dan hancur tak tersisa. Sementara Luka di balik jubah dan topengnya, ia bergumam bahwa ia telah berhasil dan telah melampaui batas kemampuannya, meskipun tampak tubuhnya mendapat luka yang cukup dalam. Dengan kemenangan Luka baru saja, dirinya semakin bertekad. Ia bahkan begitu yakin nilai hasil ujiannya akan meningkat, ujar hati Luka sambil mengepal tangannya di hadapan bendera Akresian. Usai ujian dan pertarungan baru saja, sesampainya Luka di luar ruang ujian, Luka disambut puas oleh Hemilas, sang komandan Imperial Guard. Dia memuji Luka dan sangat terkejut karena tidak menduga bahwa Luka akan menggunakan ballistic trajectory control yang bahkan belum diajarkan pada kandidat lainnya dan di dalam kurikulum pelatihan. Mendengar pujian senang komandannya, Luka berkata bahwa ia hanya meniru gerakan kandidat prajurit yang bertarung sebelum giliran dirinya tadi. Sementara mendapat jawaban Luka baru saja, Hemilas tersenyum tegas mengatakan dengan lantang bahwa kandidat sebelum Luka bertarung adalah orang yang terkenal. Orang itu telah diajarkan dalam kurikulumnya sejak awal. Hemilas juga menjelaskan bahwa kandidat terkenal itu sangat berbeda dari Luka, karena dirinya orang bergengsi yang berasal dari panti asuhan, jelas Hemilas kepada Luka. Tiba-tiba saja Hemilas kemudian melanjutkan, "Luka, aku menyukaimu. Dengan hasil ujian ini, aku akan memberikanmu sebuah hadiah," ujar Hemilas membuat Luka tentu menoleh. Seketika saja, hal mengejutkan tengah terjadi, di mana Luka yang menatap Hemilas tampak membiarkan tangan Hemilas untuk menyentuh bola mata Luka. Melihat apa yang sedang dilakukan sang komandan, sontak saja setiap calon kandidat lain tampak begitu iri. Mereka semua tampaknya kesal dan terkejut ketika melihat apa yang terjadi kepada Luka. Sementara kehebohan di hadapan kandidat lain, sebaliknya Hemilas tampak senang dengan licik. Dirinya tersenyum dengan lebarnya sambil menatap ke arah Luka dengan ambisi. Ternyata betapa kejam sang komandan kepada Luka. Dirinya telah mencungkil bola mata Luka, meskipun itu tak membuat Luka bergeming atau merasa sakit sedikit pun. Mendapat kini sebelah bola matanya dicungkil, Luka tetap bersikap tegar tanpa mengeluh. Dirinya kembali berkata terima kasih pada komandan Hemilas yang memujinya.
Hemilas kemudian berkata kepada Luka, dirinya memang akan mengambil bola mata itu, di mana bola mata Luka memiliki sebagai fitur yang sangat canggih untuk memprediksi setiap lintasan jangka serang. Ujar Hemilas kepada Luka yang tengah diperhatikan peserta ujian sebelumnya. Scene berpindah beberapa saat kemudian. Di sanalah salah satu seorang prajurit yang tengah memperkenalkan diri pada seseorang dengan nomor 12 bernama Eli. Ternyata di dalam sebuah kamar para prajurit, di sanalah Luka yang tengah disapa Eli. Eli menemui Luka untuk berbicara padanya sebagai prajurit nomor 32. Mendapat dirinya baru saja diobati, Luka tak menjawab dan terdiam duduk di atas kasurnya. Sementara Eli tampak begitu canggung, apakah tengah mengganggu Luka di waktu istirahatnya. Namun melihat Eli tampaknya ramah, maka Luka dengan ramahnya dan bijaksana telah mempersilahkan Eli untuk masuk ke dalam kamar Luka. Setibanya Eli di dalam kamar, Eli berkata kepada Luka bahwa apa yang dilakukannya saat ujian, dirinya membuat Eli sangat terkesan. Namun, mendengar Eli memuji Luka berlebihan, sebaliknya Luka tampak dingin dan menjawab, "Kau berada di tempat yang salah jika kau mau bertukar pujian, Tuan Muda Eli." Ujar begitu dingin Luka pada Eli. Ialah sosok Eli Kartika yang berasal dari keluarga Kartika. Dirinya adalah bangsawan muda yang mencoba ramah dan dapat terlihat jelas hanya dengan auranya saja. Gumam hati Luka tentang Eli. Melihat Luka berwajah datar, Eli lalu kini berpaling. Dirinya tampak mengambil sesuatu dari sakunya untuk diperlihatkan kepada Luka. Saat itulah Eli dengan tangannya tengah menunjukkan sebuah benda yang sangat kecil. Dirinya menunjukkan sebuah lensa kontak berwarna biru hingga membuat Luka tampak terkejut dan terpukau. Eli mengatakan bahwa kedatangannya adalah untuk memberikan benda tersebut. Benda kecil di tangan Eli adalah sebuah lensa kontak berwarna biru untuk mengurangi sensitivitas dan membuat Luka nyaman dalam beristirahat. Ujar Eli menjelaskan kepada Luka. Mendapat benda unik dari Eli, Luka tampak masih tertutup begitu dingin. Namun Eli tak bergeming dan kembali menjelaskan bahwa Luka butuh lensa itu untuk memulihkan kesadaran mentalnya. Mendapat dirinya tengah didesak Eli, Luka pun tak berkata dan menerima lensa tersebut. Sementara melihat Luka telah menerima, Eli tampak tersenyum dengan senang di samping Luka. Kemudian tak lama Luka bergumam di dalam hati. Ternyata Luka mengetahui bahwa benda yang diberikan Eli bukanlah sebuah item yang dijual di sembarang pasar. Dan di tengah pikirannya itu, Luka menoleh kepada Eli dan berkata, "Aku hanya menirumu. Menurutku, kau juga cukup hebat, Eli." Ujar Luka menyanjung Eli. Mendapat pujian dari Luka, Eli menjelaskan bahwa hal itu tidak sulit baginya karena Eli memiliki mata mekanik untuk bertarung. Sebaliknya, Eli sangatlah kagum dengan Luka karena Luka dapat bertarung hanya menggunakan instingnya saja. Ketika itu Eli juga melanjutkan bahwa Komandan Hemilas tampak memperhatikan Luka. Eli juga melanjutkan menjelaskan bahwa Luka yang hanya berasal dari seorang irregular namun sangat berbakat, dan hal itu menjadi alasan baginya untuk memberi hadiah sebuah mata mekanik secara pribadi kepada Luka. Ujar Eli berterus terang kepada Luka. Namun mendapat perhatian dan mendengar pujian dari Eli, Luka tetaplah dingin dan kemudian ia berkata, dirinya selama ini hanya berusaha keras
untuk selalu melakukan yang terbaik pada setiap pelatihannya. Kemudian dengan tatapan tajam Luka berkata bahwa setiap bangsawan itu sangatlah hebat, sementara dirinya kelas rendahan sangatlah tidak berdaya, ujar Luka bergumam dengan sinisnya. Di tengah tatapan tajam dan dinginnya, Luka mengatakan kepada Eli sambil teringat masa lalunya. Dirinya tidak akan melepaskan kesempatan itu, di mana kesempatan yang tak pernah didapatkan oleh kelas rendah miskin sepertinya. Sementara melihat Luka tampak termenung, Eli sebaliknya tampak tertegun. Dirinya begitu keheranan menatap Luka. Namun, Eli telah tahu bagaimana perasaan Luka. Mendengar isi hati Luka, Eli kemudian berkata, bangsawan itu hebat. Kau mungkin sudah lulus seleksi, tapi kau tahu ada orang yang juga gagal dalam hal itu, bukan? Ujar Eli bertanya kepada Luka. Eli juga melanjutkan bahwa dirinya menebak terdapat beberapa kandidat yang membayar untuk memanipulasi nilainya agar lulus dalam seleksi, ungkap Eli hingga membuat Luka tampak terkejut. Hal itu membuat Luka bertanya apakah bisa, dan tentu saja membuat Eli lalu menjawab. Eli mengatakan memang tidak terdapat bukti, namun dirinya sudah sangatlah merasa yakin. Eli juga mengatakan kepada Luka dengan serius bahwa orang kelas rendah seperti Luka memang tidak memiliki dukungan dan sering gagal. Namun justru ketika orang seperti Luka dapat berhasil, di sanalah terbukti sebuah titik yang Luka capai adalah dengan skill dan kemampuannya sendiri, ujar panjang lebar Eli menjelaskan kepada Luka. Mendengar perkataan jujur diungkap Eli, Luka sungguh sangat terkejut. Dirinya tidak menyangka bahwa tidak semua bangsawan dapat memiliki skill hebat dan beruntung. Itulah ungkapan kagum Luka kepada Eli dalam hatinya. Dan setelah mengutarakan seluruh rahasia besar, di sanalah Eli berdiri dan mengulurkan tangannya. Dirinya ingin berteman dengan Luka dan tersenyum sambil mengatakan bahwa Luka pasti akan berhasil, ujar Eli kepada Luka dengan bangganya. Sementara di tengah Eli ingin berjabat tangan, di sanalah Luka masih terduduk dan menatap tangan Eli. Dirinya tampak menatap tangan Eli tanpa berkata sepatah kata pun. Namun mendapat Eli yang tulus mendukung Luka, Luka pun akhirnya berdiri tentu membalas Eli dengan saling berjabat tangan. Luka juga berkata dirinya pasti akan berusaha, ujar Luka berkata kepada Eli dengan tegasnya. Di sanalah terlihat begitu suram juga menyeramkan. Luka yang berdiri sambil menggenggam tangan Eli lalu berkata, "Ini semua demi kekaisaran," ujar Luka menatap Eli dengan mata bagaikan iblis. Sementara Eli mendengar Luka berkata lantang, tengah menatap Luka begitu menyeramkan bagaikan demon. Dirinya tetap tenang dan memperhatikan Luka, namun tanpa berkata sepatah kata pun. Itulah kisah di mana seorang anak yang dibesarkan sebagai senjata militer di kekaisaran tirani Akresian, di mana kini hidup di planet Novus, planet canggih berteknologi yang mirip menyerupai seperti bumi. Mereka adalah Federasi Bebas Belato, Kekaisaran Akresian, dan juga sebuah aliansi besar, yaitu Aliansi Holy Corite. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Manhwa pria muda kumuh terlahir sebagai Imperial Guard Overpower. Tunggu Yui pada chapter selanjutnya ya sob. Dan sebelum Yui undur pamit, Yui ingin berterima kasih sekali lagi kepada seluruh penonton yang sudah mendukung Clonime Channel dengan menonton setiap video dari awal sampai akhir. Sementara sobat Clonime yang baru saja bergabung, dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Serta yang ingin memberikan apresiasinya,
Yui akan sangat berterima kasih apabila kalian semua dapat mentraktir Yui secangkir kopi hangat yang tertera di dalam deskripsi video. Sobat juga dapat mendukung Yui di channel Klonime dengan cara memberikan super chats, super thanks, dan super stickers sebagai bentuk dukungan positif untuk Klonime agar Yui lebih semangat lagi menceritakan kisah-kisah seru lainnya. Sudah waktunya Yui undur pamit. Terima kasih buat secangkir kopi hangatnya. Sampai jumpa lagi di next chapter. See you again, sobat. See you soon. If you choose to live or choose to dip, you choose to fight or lose your grip and lose a gift. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. Yeah, there's no mercy in this world, just hunger-thirsty persons in different versions, each new update that shit worsens. Why? Pull back the curtain and you'll see the different vermin. We all have different burdens that all seem to cause disturbance. Yo, so do me a favor, don't treat me like a neighbor. Don't need the different flavors of your problems just to savor. I've got my own issues, I need a comb to get through. Don't need to groan with you, just go get your own tissue. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. That's it, the end of the song. Next time you'll sing along. Trust me, there's nothing wrong. I just need to carry on, cause society's a myth put there to make you sit. Listen to what they give. Don't ask questions, shut your lid. Yeah, don't ask questions, shut your lid. I need to run away from this and go get off the grid. Feel